Kali ini aku mau masak steam ikan, terus geongba, aku buat stick gitu ya. Terus sama terong sama mui choy yukpeng lah guys. Nah, untuk cara-caranya aku sekalian aja ya. Kemudian videonya aku buat agak panjangan gitu guys. Karena kebetulan hari ini malam minggu aku nggak masak, jadi aku bisa edit video gitu ya. Nah, pertama-tama aku mau masak yukpeng mui choy atau daging betu kita masak sama sayur asin gitu ya. Kalau orang Hongkong itu kebanyakan buat yang loyan itu pasti suka. Pertama-tama kalian rendam dulu daging mui choy-nya itu sekitar setengah jam sebelum dimasak ya guys. Habis direndam kalian cuci bersih, kemudian kita potong-potong. Nah, untuk daging betunya juga iya. Tadi sebelum aku tiok atau sebelum aku tumbuk cincang ini, aku udah cuci bersih, kemudian aku cincang sampai halus ya guys, seperti di video. Nah, untuk bumbunya aku pakai 1 sendok saus tiram, kemudian ada tepung maizenanya 1 sendok. Tepung maizena itu tepung tapioka ya. Nah, kemudian aku tambahin wu chiwen atau merica. Kemudian selanjutnya aku tambahin mayau atau minyak wijen. Nah, setelah itu kita tumbuk lagi sampai halus guys. Terus kalian juga boleh tambahkan sedikit siau ya. Aku nggak tambahin guys karena aku udah kasih saus tiram, aku takutnya nanti keasinan, jadi aku nggak tambahin siau ataupun garam guys. Kalian boleh tambahin kalau kalian ngerasa mau tambahin. Kemudian jangan lupa tambahin sadong ataupun gula pasir, aku lupa tadi ya. Nah, kemudian jangan lupa setelah itu kalian taruh ke dalam piring dan kita campur-campur seperti ini ya tampilannya. Nah, ini kebanyakan tuh orang Hongkong suka guys, apalagi yang udah berusia atau udah tua gitu ya. Kemudian aku mau steam sekitar 15 sampai 12 menit ya guys, seperti ini. Dan ini udah mateng dan siap disajikan guys, seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya aku mau masak terong atau aikwa. Selanjutnya kita mulai masak ya. Nih aikwa atau terong yang udah aku cuci bersih, kemudian aku mau potong-potong. Untuk selera motongnya kalian boleh sesuai selera aja seperti apa. Kalau aku motongnya kayak gini, jadi satu terong aku bagi 4. Ada juga aku yang bagi 3, tergantung panjang dan pendeknya terong. Kemudian aku mau cing ya. Nah, kayak gini. Ini terongnya aku cing sekitar 5 sampai 6 menit aja, nggak usah lama-lama ya guys. Karena aku nggak mau goreng. Kebetulan aku mau masak vegetarian, jadi nanti aku juga nggak tambahin daging guys. Biasanya aku ada tambahin daging. Nah, untuk bumbunya aku tambahin bawang merah, bawang putih, paprika sama bawang bombay. Kemudian ini terongnya yang udah aku steam 5 sampai 6 menit dan aku mau angkat, kemudian aku mau sewir-sewir ataupun kita belah-belah gitu ya guys, sesuai selera aja. Aku angkat dulu ya, panas nih guys. Nah, untuk bumbunya ada paprika, bawang bombay, bawang merah, bawang putih yang udah aku cincang seperti ini. Kemudian kita mulai masak. Nah, ini aku tambahin minyak dulu ya. Kalian boleh tambahin minyak sesuai selera kalian mau seberapa banyak, sesuai selera aja. Setelah tambahin minyak, kita panas-panas aja dan kita masukkan semua bahan. Kemudian kita gongso-gongso semua bahan. Dan ingat digongso jangan sampai gosong ya. Nah, aku nggak tambahin daging kali ini ya. Biasanya kalau masak terong itu aku tambahin daging yang udah aku cincang, tapi kali ini enggak guys. Jadi only terong aja guys, seperti itu. Lanjut kita oseng-oseng bumbunya sekitar 1 sampai 2 menit dan kemudian intinya setelah wangi kalian masukin aja terong yang udah aku sewir-sewir tadi ya guys. Lalu kita gongso-gongso. Nah, gongsongnya berapa lama terserah kalian mau gongso berapa lama. Maaf, ini kameraku goyang jadi tadi videonya meleset guys, seperti ini guys. Nah, ini tuh nggak berminyak ya guys. Biasanya aku kalau masak terong kadang aku goreng gitu guys. Kalau digoreng sih emang lebih enak, tapi minyaknya itu terlalu banyak menurutku. Jadi kali ini aku mau nyoba rebus kayak gini. Nggak tahu majikan suka apa enggak ya, tapi aku coba dulu ya. Nah, untuk bumbunya aku udah kasih di dalam mangkok guys. Nah, bumbu yang di dalam mangkok ini ada kecap asin, ada sedikit saus tiram, sama yilu, terus sedikit garam dan juga merica guys. Nah, ini ya, sama kecap hitam atau locao lah. Ingat, aku kasih locao supaya nanti terongnya tuh nggak pucat kayak orang sakit gitu guys. Nah, ini udah mateng dan siap disajikan. Kalian koreksi rasa dulu baru disajikan ya guys, seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya aku mau masak steam ikan atau steam kuai fai lah. Ini ikannya aku mandiin dulu alias aku cuci guys. Ingat ya, nyucinya yang bersih guys, seperti ini. Nah, ini aku cuci sampai bersih.
Kemudian aku lap pakai tisu dapur supaya ikannya itu kering guys, seperti ini ya, dicuci sampai bersih. Ini tadi aku beli sekitar $75 mahal guys, karena ikannya masih bisa berenang, jadi belum mati. Karena majikanku suka ikan itu yang renang, kalau nggak renang dia nggak mau guys, katanya rasanya kurang enak. Nah, untuk tambahannya aku pakai cung ataupun daun bawang. Kemudian aku tambahin jahe ataupun kiong. Nah, untuk jahenya aku motongnya kecil-kecil kayak gini, tapi untuk cungnya aku nggak motong. Jadi aku pakai sendok garpu, aku kuak-kuak-kuak gitu guys. Ini tuh rasanya nanti akan lebih enak dan wangi dibanding kita motong-motong gitu guys. Bener loh, ini tuh rekomen banget kayak gini. Jadi kalau masak steam ikan itu daun bawangnya kita kuak-kuak-kuak pakai garpu kayak gitu. Menurutku lebih enak daripada kita potong tuh nanti rasa daun bawangnya itu nggak keluar guys. Seperti ini kalian lakukan sampai selesai ya guys. Nah, ini udah selesai, kemudian aku mau mulai steam ikannya dulu ya. Nah, kita steam ikannya dulu, tadi aku udah steam sekitar 12 menit. Setelah 12 menit, aku masukin daun cung yang udah aku kuak-kuak tadi seperti ini, dan aku kasih sedikit siau. Siau itu ingat kalian harus pakai yang buat steam ikan ya guys, jadi bukan buat masak, itu udah sih khusus buat steam ikan. Kemudian nah kayak gini ya. Nah, kemudian nanti aku mau siram pakai minyak panas guys. Nah, minyak panas itu supaya nanti rasa aromanya ikan dan daun cungnya itu bener-bener enak guys. Intinya mirip di restoran gitu kata majikanku. Tapi kalian boleh lakukan sesuai selera kalian dan majikan kalian masing-masing aja ya. Nah, ini aku udah panaskan minyak. Kemudian aku mau siram di atas ikan kaki jos. Ini tuh enak banget guys, seperti ini ya. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Nah, untuk menu selanjutnya aku mau masak stik daging kambing. Ini enak banget. Ini pertama kali aku masak tapi majikanku suka guys. Nah, musim dingin cocok masak daging kambing biar badan majikan tuh anget guys. Nah, kayak gini ya. Nah, aku mau masak dulu. Nah, nanti aku mau tulis untuk bahannya. Kalau kalian kurang jelas, aku tulis di caption aja ya. Untuk bahan sausnya, ini sausnya juga aku buat sendiri guys. Jadi semuanya itu aku buat sendiri, nggak ada yang beli. Nah, ini pertama-tama kentang yang udah aku cuci, aku belah-belah, aku mau steam dulu ya. Ini aku mau cing sekitar 12 menit guys. Jadi nanti supaya waktu kita goreng tuh nggak berminyak gitu guys, terus cepet mateng gitu ya. Nah, ini aku cing sekitar 12 menit kayak gini. Kemudian nanti setelah dicing itu kalian potong sesuai selera aja, mau seberapa gede motongnya tuh terserah kalian lah mau seperti apa. Untuk sayurnya aku pakai brokoli atau sailanva, atau kalian juga boleh tambahkan asparagus atau apa, terserah kalian aja ya guys. Nah, ini sailanva atau brokolinya aku rendam dulu ya. Nah, sebelum masak aku rendam kasih sedikit garam dan aku rendam sekitar setengah jam. Nah, untuk daging yeongbanya atau daging kambingnya tadi aku udah cuci bersih dan kemudian aku mau lap dulu ya. Lah, ingat ini aku lap pakai tisu dapur supaya airnya itu hilang dan kering. Nanti kalau dimasakkan, kalau bumbu airnya udah kering rasanya tuh lebih enak guys. Nah, ini aku tambahkan sama ngauba ya, karena aku nggak suka daging kambing, aku pusing kepalanya kalau makan daging kambing, jadi aku makan ngaubanya aja. Tadi aku beli sekitar $50 dapat satu guys. Untuk daging yeongbanya aku beli $80, itu dapat 3 atau 4 lupa ya guys. Nah, ini kemudian pertama-tama kita masak sailanvanya dulu. Panaskan minyak dan kita gongsong-gongsong kayak gini. Nah, ini sailanvanya itu dikasih sedikit air waktu numis, ingat apinya tuh yang gede ya, jangan dikecilin, supaya nanti aromanya tuh wangi dan enak guys, seperti itu ya. Nah, ini aku mau tumis sailanvanya dulu, kemudian udah mateng dan aku tiriskan di piring, atau aku taruh di piring, bukan tiriskan. Oh ya, untuk bumbu sailanvanya aku cuman kasih garam aja ya guys, jadi aku nggak kasih macem-macem, cuma aku kasih garam. Kemudian tomat atau vange-nya aku potong-potong kayak gini, kemudian aku kasih ke dalam wajan, dan ini juga aku masak atau aku cin sekitar
3-2 menit aja udah mateng ya guys, seperti ini. Nah ini udah mateng. Kemudian jangan lupa kasih sedikit garam sama ya. Jadi sailanva sama tomatnya itu kita kasih garam gitu guys. Kasih garam aja, nggak usah kasih bumbu atau tambahan lain-lain, cukup garam aja guys. Garamnya itu garam yang kecil-kecil itu guys, kemudian kita puter gitulah, itu garam apa namanya ya guys. Nah ini udah mateng, kemudian aku mau sajikan. Nah kemudian aku mau buat sausnya guys. Nah ini sausnya itu penting banget ya, karena nanti rasanya itu tergantung sausnya. Untuk sausnya aku pakai bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Aku potong kecil-kecil kayak gini guys. Ataupun kalian mau buat potongnya gimana terserah ya. Nah ini sausnya tuh inti dari masakan enaknya kayak apa tuh dari saus kayak ini guys. Ini tuh kalau kita bilang mau bikin saus lada hitam ya. Untuk saus lada hitamnya aku pakai apa aja nanti aku tulis di caption ya. Kalau aku ngomong di sini nanti nggak bakal kelar videonya sampai setengah jam guys. Jadi nanti untuk bumbu sausnya aku tulis di caption aja ya, supaya kalian juga lihatnya lebih jelas untuk takarannya mau berapa banyak gitu guys. Oke, kemudian ini sausnya kita masak sekitar 5-6 menit. Tapi apinya tuh kecil aja guys, sama diaduk-aduk, diolek-olek gitu. Setelah itu kalian sime atau siha rasa, dan kemudian sausnya itu untuk bawang sama intinya ada ampasnya itu kita ambil ya guys, jadi disaring supaya nanti kalau majikan makan cocol saus itu kan sausnya kelihatan bersih. Sebenarnya kalau ada bawangnya itu nggak apa-apa, rasanya lebih enak. Tapi mendingan disaring lah supaya nanti sausnya tampilannya juga lebih cantik dan menggoda. Nah ini udah matang, kemudian aku sedikit kasih air tepung maizena guys untuk terakhir kali ya. Nah kayak gini udah matang dan ini enak banget, siap dihidangkan. Kemudian aku mau cin yeongbanya lah. Ini tadi aku udah cuci bersih, udah aku lap pakai air kan. Kemudian aku mau cin ya, inget nggak usah kasih minyak. Tapi kalau kalian mau kasih mentega juga boleh, tapi aku nggak kasih lah guys. Aku nggak kasih, cuman kayak gini aja ya. Nah ini aku yeongbanya udah aku cin sekitar 3-4 menit aja udah mateng. Kemudian aku mau ngaubanya lah. Ini ngaubanya buat aku guys, jadi aku nggak makan yeongba, aku makan ngauba lah. Waktu ngecin yeongba sama ngaubanya itu kalian tambahin garam aja, jadi nggak usah tambahin bumbu apapun ya, cuman garam, udah itu aja. Karena nanti kita makannya mau pakai saus lada hitam yang udah aku buat tadi. Jadi itu rasanya bener-bener enak, mirip di restoran guys. Majikanku suka banget katanya. Oke lah gitu, enak mirip di restoran gitu guys, variasi kalau masak. Nah karena tadi ampasnya sayang dibuang, jadi aku kasih di stikku ini ya. Lumayan guys, ini aromanya lada hitamnya malah enak. Tapi karena nanti takutnya tampilan sausnya nggak cantik, makanya aku ambil guys seperti ini. Setelah itu kita tata dulu makanannya, udah mateng ya. Nah ini daging yeongbanya aku mau tata. Sailanvanya jangan lupa ditaruh di piring dengan cantik-cantik guys, supaya nanti kalau majikan makan juga suka. Kadang kita masak itu walaupun rasanya nggak seberapa enak, kalau kita natanya cantik dan rapi, majikan itu jadi selera mau makan guys, seperti itu ya. Nah ini ada tomat, kentang, dan juga sailanva aku tata kayak gini. Kemudian untuk sausnya kita boleh pakai lemek kecil itu guys, jadi kita taruh di pinggir. Kalau misalnya nanti rasanya udah enak nggak usah pakai saus, tapi kalau kurang asin atau apa boleh pakai saus. Tapi aku lihat majikanku kasih saus, jadi mungkin rasanya kurang asin sedikit ya guys, seperti itu. Nah seperti ini, dan ini tuh siap disajikan guys, enak banget ya. Seperti ini sausnya aku taruh di piring seperti itu. Nah ini saus yang udah aku buat tadi aku taruh ke dalam piring. Dan untuk sayurnya kalian boleh kasih saus sedikit kayak gini. Nah kita kasih sedikit-sedikit kayak gitu guys. Kalau misalnya majikan kurang kan dia boleh nyocol sendiri, tapi kalau misalnya rasanya pas ya nggak usah nyocol. Nah ini untuk ngaubanya aku yang makan. Ini tuh enak banget bener, mirip kita beli di restoran guys, seperti ini ya. Nah kayak gini guys. Oke guys, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sehat selalu, semangat selalu.